Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan juga refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, sebelum belajar di modul 1, saya memiliki beberapa pemikiran yang kurang tepat mengenai proses pembelajaran di kelas saya. Beberapa pemikiran kurang tepat ini antara lain yang pertama, di mana pembelajaran dilakukan sebatas transfer ilmu yang ujung-ujungnya menjadikan guru sebagai dominan di kelas dan akhirnya siswa bersikap secara pasif. Berikutnya, saya juga pernah berpikiran bahwa siswa itu bagaikan tabula rasa atau kanvas dan kertas kosong yang dapat ditulis dengan apapun. Saya juga pernah merasa kecewa karena murid saya tidak bersemangat dan pembelajaran tidak berlangsung secara lancar karena mereka tidak bisa mengerjakan tugas evaluasi dan ujung-ujungnya saya berpikiran bahwa apakah murid saya malas atau pembelajaran saya gagal. Namun ternyata semua pemikiran itu tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1, saya mulai menumbuhkan growth mind dan juga mulai merencanakan aksi-aksi yang dapat saya lakukan pada pembelajaran sehari-hari. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya berpikiran bahwa guru itu dapat memegang kendali dan ujung-ujungnya menjadi dominan di dalam kelas, sehingga siswa berakhir hanya sebagai objek pembelajaran. Padahal yang paling tepat adalah siswa berperan sebagai subjek pembelajaran dan muridlah yang memegang kendali atau student center, dan guru hanya sebagai fasilitator. Berikutnya, siswa itu bukanlah kertas kosong. Siswa itu unik. Mereka bukan kanvas kosong atau kertas kosong. Mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya, namun masih buram. Disinilah fungsi guru berada. Bagaimana guru dapat menebalkan tulisan yang baik dan juga menghapuskan tulisan-tulisan yang kurang baik dari siswa. Dan dari pembelajaran serta pemikiran-pemikiran perubahan yang saya dapatkan di modul 1 ini, saya pun mulai memikirkan rencana-rencana yang bisa saya terapkan langsung pada pembelajaran di kelas. Yang pertama, kita harus tetap mengingat bahwa setiap siswa itu unik dengan pribadi istimewanya masing-masing dan tentunya mereka memiliki potensi-potensi yang berbeda. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa student center salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan, di mana guru berpihak sebagai fasilitator dan mengajarkan sesuai dengan kebutuhan serta minat dan bakat siswa. Tentunya masih dengan sesuai kurikulum. Berikutnya, guru juga dapat memberikan opsi dalam pengerjaan tugas, entah itu rentang waktu yang dapat dipilih oleh siswa atau proses pengerjaan tugas itu tersendiri. Apakah siswa ingin mengerjakan secara langsung tertulis, secara digital, atau secara praktik, tergantung dengan minat serta potensi yang ada pada diri siswa tersebut agar dapat berkembang secara maksimal. Selain dapat berkembang secara maksimal, pemilihan pengerjaan tugas juga dapat menghindarkan siswa dari merasa terbebani dalam mengerjakan tugas dan agar siswa dapat lebih bersemangat dalam mengerjakan pendidikan atau menuntaskan pendidikannya di sekolah. Bapak, Ibu guru hebat, kita juga harus memperhatikan kodrat zaman. Di abad ke-21 ini saya memilih untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan secara terseluruh. Di sini kita dapat membuat siswa lebih critical thinking dalam memberikan tanggapan, masukan, serta mengasah kreativitas mereka untuk menghasilkan produk, entah itu produk secara tertulis ataupun produk secara digital menggunakan teknologi. Dan dengan kemudahan teknologi di abad ke-21 ini, kita juga dapat melakukan komunikasi dan kolaborasi, contohnya dalam kelas kolaborasi dengan melibatkan siswa-siswa dari sekolah lain atau bahkan dari negara lain agar siswa mampu berkomunikasi secara global dan bertukar kultur budaya secara maksimal. Dan tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas haruslah sesuai dengan kodrat alam atau harus disesuaikan dengan sosiokultural di daerah. Khususnya di daerah saya di Banjarmasin di mana kita memiliki semboyan kayu baimbai dan baiman. Contoh kayu baimbai adalah bagaimana kita bekerja sama dan tentunya dapat kita manfaatkan dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana menanamkan kultur-kultur Banjarmasin kerjasama ini untuk proses-proses pembelajaran serta di kehidupan sosial
agar anak-anak dapat saling menghargai dan bekerja sama serta berkolaborasi dan tentunya diselaraskan dengan nilai-nilai keagamaan. Berikut itu tadi penjelasan saya mengenai profil, pendidikan yang akan saya jalankan yang tentunya harus disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.